JRTV. Bapak Ibu sekalian, kita dapat menikmati mentari yang cerah. Ya. Waktu saya sampai, alhamdulillah hujan berhenti. Ya, makanya. Jadi sehari atau 2 hari sebelum datang ke sini, Pak Wagub, Pak Fasko, kebetulan teman lama, telepon Pak Rustian bahwa Sumatera Barat hujan 7 hari berturut-turut. Saya terus terang langsung deg-degan, Pak, karena minggu sebelumnya saya ke Bali dapat cerita bahwa sebelum banjir di Bali, Pak Denny, itu hujan 2 hari berturut-turut dan hari ketiga ada hujan deras, langsung banjir. 2 hari banjir, nah ini 7 hari. Waduh, khawatir saya Bang John. Ya, tapi alhamdulillah waktu mendarat di Padang hujan berhenti dan hari ini udah matahari cerah. Ya. Ini hujan berhenti karena Pak Denny datang. Yang saya hormati Pak Mentan, abang saya Andi Amran Sulaiman, Pak Rektor Universitas Andalas yang kita banggakan, Bapak Eva Yonedi, paparannya tadi luar biasa, kemajuan Universitas Andalas. Tadi saya sempat pangling dari wajahnya, dari penampilannya, beliau ini memang sangat akademik, ya. Saya kira Stephen Hawking tadinya, Pak. Yang saya hormati Ketua Umum IKA UNAN, Dr. Apoteker Rustian, MKes, ya. Sekjen Kemlu, Bang Denny, sahabat lama, Bang. Ketemu beliau waktu zaman kita masih muda, tahun 2003, berarti berapa? 22 tahun yang lalu, di Canberra, dan pada hari ini beliau sudah menjadi sekjen, alhamdulillah. Bupati Padang, Pariaman, Pak John Kennedy, ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat yang ditugaskan menjadi bupati di Sumatera Barat. Tokoh senior Partai Golkar, Pak Musliar Kasim, siap Rob. Teman lama juga ini Ibu Imelda Sari, teman lama juga. Sama, kalau tadi Pak Denny ketemu masih staf di Canberra, sekarang dulu dengan Bu Imelda ini masih reporter lapangan, Pak. SCTV, Pak. Sekarang pimpinan Partai Demokrat, Pak. Alhamdulillah. Alumni UNAN. Bapak dan Ibu pimpinan universitas, para dekan, seluruh alumni, baik yang hadir langsung di tempat ini maupun yang online. Kalau di NU itu, Pak, disebut sebagai hadir in dan hadir out, Pak. Hadir in, hadir out. Jadi yang di ruangan ini hadir in, yang online hadir out. Hadir tapi out. Hadirin dan hadir out, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebagai seseorang yang berlatar belakang peneliti, ya, hampir ngajar juga Pak di kampus, Pak. Saya pulang dari Inggris, sempat bingung antara saya ke CSIS atau UI waktu, Pak. Saya sempat ke UI. Kenapa? Orang tua itu ngertinya kampus, Pak. Kalau jadi dosen UI kayaknya lebih mentereng daripada jadi peneliti CSIS, Pak. Kebetulan S1 saya di UI, Pak. Cuman setelah saya jalani 1 minggu, kayaknya memang saya nggak cocok, Pak, jadi dosen, Pak. Saya ini tipenya orang lapangan. Jadi kalau di kampus itu terlalu sepi buat saya. Saya tipe nendang bola, Pak Musliar. Jadi saya meneliti tapi juga saya pengamat yang nendang bola, kira-kira begitu. Jadi saya akhirnya putuskan ke CSIS tahun 2000
2023 ya 2022 akhir. Kemudian saya ke CSIS, tidak lama diajak mendirikan Lembaga Survei Indonesia pada awal 2003. LSI waktu itu diajak mendirikan LSI ya. LSI waktu itu didirikan dalam rangka menghadapi pemilu presiden pertama 2004. Dan pada waktu itu, ini cerita sedikit ya, ini karena kampus ya, Bapak Ibu sekalian, ini karena ini kampus. Waktu itu masih banyak orang yang nggak percaya bahwa wawancara 1.200 orang itu bisa menggambarkan 140 juta pemilih, Pak. Saya kira wajar ya, karena memang pada waktu itu politik Indonesia didominasi oleh pendekatan kualitatif. Lebih jauh lagi pendekatan antropologis. Sementara saya dari sekolah di Inggris itu, Pak. Nah, Pak Rektor juga alumni Inggris, Pak ya, sama alumni Inggris. Lapor Pak Rektor kemarin baru terpilih susunan kepengurusan Ikatan Alumni Inggris di Indonesia, ya. Nanti saya rekomendasikan Pak Rektor juga untuk diajak bergabung, ya Pak ya. Nah, alumni Inggris di Indonesia. Jadi selama saya di Inggris, Pak, saya belajar bahwa ternyata ilmu politik itu semuanya kuantitatif, Pak. Semua jurnal-jurnal pada waktu itu, American Political Science Review, British Journal of Politics, itu semuanya pendekatan survei. Nah, di Indonesia penjelasan politik waktu itu, Pak, itu didominasi oleh pendekatan kualitatif, bahkan lebih spesifik lagi pendekatan antropologis. Pak John, ini politisi nih, jadi kita cocok cerita sama beliau. Bertahun-tahun penjelasan tentang politik Indonesia itu didasarkan kepada apa yang disebut sebagai teori aliran. Ada nasionalis, ya kan? Ada agama. Nah, itu dasarnya adalah teori Clifford Geertz. Jadi masyarakat Indonesia itu dianggap terdiri dari 3 kelompok: priai, santri, dan abangan. Teori itu dipakai untuk menjelaskan politik Indonesia selama puluhan tahun. Seolah-olah seluruh masyarakat Indonesia itu bisa dibagi dalam 3 kelompok ini. Nah, sebetulnya teori ini dasarnya itu adalah penelitian di sebuah desa. Dianggaplah kota kecamatan lah begitu. Tapi digeneralisir menjadi tingkat nasional, Pak. Gitu. Nah, itu bedanya dengan, itulah salah satu bedanya dengan survei. Kalau survei itu memang 1.200 responden, tapi kita turun di seluruh wilayah Indonesia. Nggak bisa misalnya survei tentang hasil pilpres tingkat nasional, surveinya cuma di Kota Padang, Pak, atau cuma di Sumatera Barat, Pak, karena akan bias, Pak, bias Sumatera Barat, bias Padang. Nah, apalagi kalau yang disurvei itu adalah Sumatera Barat, Pak, untuk membaca pemilu nasional, gitu. Nah, itu nanti nggak menggambarkan kondisi nasional, karena Sumatera Barat ini khas, ya. Kalau Pilpres 2024 hanya dilakukan di Sumatera Barat, yang menang Anies Baswedan, Pak, bukan Prabowo. Itu. Atau sebelumnya 2014, 2019 yang menang Prabowo, bukan Pak Jokowi, karena memang di sini ada kekhasan. Jadi saya ke acara IKA UNAN ini seperti pulang ke rumah, karena saya latar belakangnya adalah peneliti dan akademik juga. Terima kasih atas undangannya Pak Rustian dan Pak Rektor. UNAN bukan sekedar kampus, melainkan sumber pemikiran yang telah melahirkan teknokrat dan tokoh bangsa dalam sejarah Republik. Banyak sekali tokoh-tokoh dari UNAN. Di tempat ini aja ada Pak Rustian, ada Pak Denny, ya, ada Pak John, ada Pak Musliar, ya. Jadi
ada Bu Melda, ya, ini tokoh-tokoh di tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, Presiden Prabowo sering menyampaikan tentang pentingnya kualitas manusia Indonesia. Beliau gelisah melihat data Human Capital Index kita, di mana anak-anak Indonesia hari ini, Pak Musliar, baru bisa memanfaatkan 50% dari potensi utuh mereka. 54% ini, Pak. Artinya kita punya PR besar untuk mengoptimalkan separuh potensi lainnya, agar kita betul-betul bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu, tema sinergi alumni Universitas Andalas berdampak untuk Indonesia Maju hari ini bukan sekedar slogan, tapi panggilan tugas, bahkan panggilan sejarah. Bapak Ibu yang saya muliakan, setahun pemerintahan Kabinet Merah Putih adalah fase fondasi, ya. Walaupun kata Presiden dalam rapat kabinet 1 tahun, beliau mengatakan rasanya kita cukup bangga dengan capaian-capaian yang dilakukan, dan yang terpenting ya Pak Deni ya, janji-janji kampanye itu telah dimulai dan dilaksanakan. Ya, janji-janji kampanye telah dimulai dan dilaksanakan. Ini sedikit catatan, nanti ya saya sampaikan beberapa yang pokok-pokok, yang penting-penting. Kami di KSP bekerja untuk mengendalikan atau memastikan agar program-program prioritas Presiden tetap terselenggara. Makanya di KSP ini tenaga profesionalnya, tenaga ahlinya itu Pak, semuanya ada di semua kementerian Pak. Kita mengampu semua kementerian. Jadi KSP bukan lembaga teknis, tapi dia ada di semua lini. Jadi bisa melihat perkembangan dari setiap program, dan kalau ada masalah diundang Pak untuk mencari solusi yang disebut sebagai rebottlenecking. Berikut program-program yang saya maksudkan. Pertama, bidang kesehatan. Program cek kesehatan gratis. Jadi sekarang masyarakat Indonesia sudah bisa cek kesehatan gratis. Ini terobosan. Jadi dengan cara seperti ini, setiap anak bangsa bisa mengetahui potensi kesehatan dirinya. Dan secara nasional kita bisa mengetahui kondisi kesehatan bangsa Indonesia. Bisa lihat nanti Bapak Dekan dari kedokteran, penyakit-penyakit apa saja yang diidap oleh masyarakat Indonesia. Ya. Cek kesehatan gratis per 24 November 2025 mencapai 57,7 juta orang. Dan penyakit-penyakit yang tertinggi itu rupanya apa Pak John kira-kira John? Wah, hipertensi dan asam urat. Pertama hipertensi. Apa Pak Dekan? Apa 3 penyakit terbanyak Pak? Kanker, stroke. Oh ya, oke. Kalau saya nggak salah ingat ya, nanti dicek teman-teman dari KSP ya. Jantung, kemudian gula Pak. Ya. Satu lagi saya lupa itu persisnya apa ya. Tapi intinya penyakit-penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah kalau dipahami dari awal dan berkaitan dengan gaya hidup Pak. Kemudian bidang pendidikan, tunjangan profesi guru. Ya, Presiden Prabowo telah meluncurkan mekanisme penyaluran langsung TPG. Ya, sebelumnya Pak ke Pemda dulu Pak. Nah, kalau ke Pemda itu nggak langsung muncul, bisa lewat beberapa bulan baru kemudian disampaikan kepada guru. Jadi oleh Pak Presiden, ya, atas usulan dan saran dari KSP dibuat mekanisme dari Kementerian Keuangan langsung kepada guru. Kemudian revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Ya.
Ada 13.880 satuan pendidikan ya, umum dan 1.800 satuan pendidikan kejuruan yang diberikan program renovasi atau revitalisasi ini. Kemarin saya ke SMA laporan 6, kita SMA Negeri dari 6 Pak Godari melalui studio untuk melihat program yang diselenggarakan. John Pratama.